Nih. Nah, mudah-mudahan tadi juga udah menjadi bekal kita nih. Kalau kita udah mulai paham. Kalau tujuan hidup kita tuh untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita udah paham tujuan hidup kita harus paham juga apa yang merusak dan pembatal ibadah kita. Atau bahkan pembatal keislaman. Ada kitabnya tuh, pembatal keislaman. Penting juga buat dibaca. Jangan sampai, Anda udah ngerasa Islam banget nih, nggak taunya beberapa pembatal keislaman dikerjain. Akhirnya seperti, kentut tadi, yang membatalkan wudhu dan sholatnya nggak sah. Maksain tetap sholat, walaupun dia tahu kalau dia melakukan, dia dalam keadaan tidak bersuci. Ya kan? Kalau dia nggak suci, nggak boleh dia sholat. Walaupun dipaksain, batal sholatnya. Karena syaratnya itu adalah bersuci. Ada yang bilang, nggak apa-apa kan Allah Maha Pengampun. Allah udah bilang di Al-Quran, semua diampunin kecuali dosa syirik. Masih aja mau Allah kan Maha Pengampun. Jadi yang punya agama situ apa Allah Subhanahu Wa Taala? Yang bikin syariat antum apa Allah? Kita nggak boleh ngerasa sebagai pembuat syariat. Kita emang siapa? Emang kita yang nentuin ini boleh, ini enggak? Enggak. Kita tunduk dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sesuai pemahaman orang-orang yang dijamin masuk surga. Nah kita mau bikin syariat sendiri nggak apa-apa kok. Kan Allah Maha Pengampun. Semudah itu kita. Giliran urusan dunia, kita kejar tuh. Yang arsitek tadi kejar tuh. Sebulan nggak tidur, ya tidurlah mungkin sejam 2 jam. Makannya nggak jelas, tidurnya nggak jelas. Sebulan tuh. Demi menang tender, yang dia dengan pikirannya, wah nanti Anda bisa beli ini, beli itu, beli ini itu. Pasti sampai ke kantornya, maaf ini sia-sia. Karena nggak sesuai syarat. Kan saya udah bilangin, syaratnya tuh harus punya basement. Ente nggak bikin basementnya. Jadi nggak memenuhi syarat. Sia-sia. Nah begitu juga dengan agama. Kalau ada syaratnya, ya dipenuhi syaratnya. Tahu syaratnya dari mana? Ya belajar. Ya kan? Nah makanya kita mesti tahu tuh syarat, ya kan? Terus pembatalnya, perusaknya. Karena kita nggak mau ibadah-ibadah kita rusak, bahkan batal kita nggak mau. Dan rusak yang paling utama adalah disebabkan oleh syirik dan bid'ah. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu kuncinya 2. Mentauhidkan Allah dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hidup semau-mau kita, beribadah semau-mau kita, buat apa diutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi sebagai suri tauladan? Nggak perlu diutus kalau kita semau-maunya. Ya kan? Dan salah satu bentuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang lewat kali pas lagi baca itu, jadi dia nggak tahu kalau itu. Bahwa itu merupakan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu bentuk kecintaan kepada Allah Ta'ala. Bukti cinta kepada Allah. Kita lanjutkan ya. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ شِرْكَ إِذَا خَلَطَ عَلَى إِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ finnar arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik la'allaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya asyirku billahi alladhi qala Allahu fihi innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih.
jika engkau telah mengetahui bahwa apabila ibadah tercampur dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut akan rusak dan akan membatalkan amalan. Dan pelakunya akan kekal di neraka. Kekal di neraka. Maka penting sekali bagi kita untuk memahami perkara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkanmu dari perangkap ini, yaitu perangkap syirik kepada Allah. Allah berfirman mengenai hal ini yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Dia mengampuni segala dosa yang di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Nah, semua perkara tersebut dapat kita ketahui dengan mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. Jadi ini bukan karangan ana, bukan karangan syekh yang membuat kitab ini, bukan. Semua berdasarkan dari dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya kan? Karena tingginya ilmu, sang penulis rahimahullah taala mampu untuk membuat ringkasan seperti ini. Jadi perkara yang penting diringkas dengan cara yang mudah agar kita yang baru-baru belajar mudah nyerapnya. Kalau dengan bahasa yang tinggi, lalu pemahaman yang rumit, bahkan perlu lihat kamus untuk itunya. Karena kitab Al-Qawaidul Arba ini sendiri, kalau kita baca yang bahasa Arabnya, bahasanya tuh sederhana banget. Bukan bahasa dengan tingkat sastra yang tinggi, perlu cari kamus 2 gitu, lihat-lihat. Di kamus ini nggak ada, kamus ini. Akhirnya kamus online juga, kamus offline juga. Bukan belajar doang yang ada online offline, kamus juga ada yang online offline juga. Dan ini bisa dipelajari, kita bisa ketahui dengan dengan belajar 4 kaidah ini. Gitu loh teman-teman. Kita lanjutkan ya. Jadi 3 bahaya syirik yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah syirik menghapus atau merusak amalan. Tuh ya, diingat ya, mau ditulis boleh, mau diingat boleh. Oh iya, kalau ada yang mau tanya atau mau diskusi, boleh ya di akhir kajian biar kita bisa sama-sama diskusi dan biar menambah keberkahan majelis kita dan pemahaman insya Allah lebih bertambah. Yang kedua, pelaku syirik kekal di dalam neraka, teman-teman. Kekal di dalam neraka. Ini adalah hal-hal yang harus kita hati-hati, teman-teman. Dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari dosa syirik ini. Dan yang ketiga, jika dosa syirik dibawa mati, tidak diampuni, teman-teman. Bayangin. Tidak diampuni jika dibawa mati. Jadi bagi yang pernah melakukan kesyirikan atau yang masih atau yang akan, nauzubillah ya, udah belajar masih mau syirik, yang bener aja. Kita bertobat deh tuh. Minta ampun sama Allah. Karena kalau kita nggak minta ampun sekarang, besok aja, dan tengah malam meninggal, dibawa mati tuh dosa. Berani bawa mati dosa syirik. Kekal di dalam neraka, bro. Nggak main-main nih. Ana dengar kemarin ada seseorang bilang, oh iya nanti Ana pengen di neraka, pengen sama ini, sama itu, sama ini, sama itu. Ya Allah, dia bermain-main dengan nerakanya Allah. Sombong betul. Api di dunia aja kita nggak kuat. Apalagi api di neraka. Semoga Allah beri hidayah kepada dia. Dan jika Allah ingin memberikan hidayah, tandanya Allah inginkan kebaikan daripada dirinya. Tapi jika Allah biarkan dia dalam keadaan seperti itu, ya kita tahu sendiri akibatnya jika dia tidak bertobat. Bukan ana yang ngomong, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan lucu, ada manusia. Kok ngancem mulu sih? Loh, bukan ngancem. Al-Quran itu isinya kabar gembira dan ancaman. Kabar gembira bagi yang
taat dan beramal soleh, dan ancaman bagi orang yang melanggar. Kenapa kalau urusan di kantor mau nurut, tapi kalau urusan agama nggak mau nurut tuh. Kalau urusan kantor, hari Senin mesti pakai putih merah, bukan kantor itu SD negeri. Kalau hari Senin mesti upacara, itu SD juga. Apa ya? Oh, pakai batik kalau hari Jumat. Kalau hari Jumat mesti pakai batik. Terus bonus cair kalau setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut nggak pernah sakit atau nggak pernah izin, misalnya. Dan ancamannya jika yang tidak masuk 3 hari tanpa kabar, dipecat misalnya. Urusan kerjaan, nurut. Pakai batik, selalu absen, sebelum jam 7 udah absen. Biar padahal berangkatnya kesiangan, nggak pakai sarapan, absen tuh. Nggak pakai mandi, absen. Berangkat tuh ke kantor tuh, saking takutnya tuh. Tapi giliran akhirat, santai aja lah, nanti aja. Ntar aja lah tobatnya, kita fun-fun dulu lah, happy-happy. Kapan lagi nih punya duit, kita happy-happy. Ada orang yang begitu. Oh, jangan dikasih tahu bro, gak usah ngajak gue belajar, gue udah tahu. Atau ada juga yang, gak usah dikasih tahu, gue gak mau terkena hukumnya. Terus dia sangka dia terbebas dari ancaman. Enggak, belajar tuh wajib. Kalau dia nggak mau belajar, kena dosa juga. Dipikir dia tinggal di negeri antah berantah di mana nggak ada internet, nggak ada apa, dan dia jadi kayak manusia purba gitu. Dan dia terbebas dari syariat gitu. Mungkin zaman sekarang udah nggak ada kayak gitu. Udah 5G semua koneksi. Ya kan? Gitu. Dan teman-teman, syirik itu bahaya banget. Bahayanya pakai bingits. Jadi perlu dikenali dan dipelajari agar kita bisa hati-hati. Jadi kalau kita kayak rumah di gunung, terus kalau mau turun ke kantor kelurahan lewat jurang, kita pelajari tuh jurangnya tuh dibelokan yang mana, dalamnya semana, lewatnya lewat mana, biar kita nggak masuk ke jurang situ. Jadi bisa hati-hati. Karena kalau kita nggak tahu, bisa jadi terjerumus. Mendingan tahu dan bisa berhati-hati, apa mendingan nggak tahu sama sekali? Makanya perlu kita belajar, perlu kita tahu, perlu kita berhati-hati. Kalau kita berhati-hati, kita bisa ngingetin, apalagi yang jadi suami, yang jadi istri, yang punya anak, yang punya karyawan, yang punya mertua. Nggak mungkin kita hidup di dunia ini sendiri kan? Yang punya tetangga lagi minta-minta nyembah-nyembah di pohon, ingetin. Mbak, kamu jangan nyembah-nyembah di pohon, itu syirik. Neng, saya bukan nyembah neng, ini lagi nyapu, banyak kotoran. Oh ini, ya nggak gitu juga, melihat orang pinggir pohon dipikir nyembah. Ya kan? Gitu. Dan kita masuk ke pembahasan kaidah yang pertama, kita bahas sedikit ya. Kaidah pertama. Kalau udah sampai kaidah keempat, selesai nih kita kitabnya nih. Jadi sabar ya. Dan ini inti-intinya aja insya Allah. Jadi kita agak-agak kesimpulan lah, semi summary lah. Hendaknya kau mengetahui bahwa orang-orang yang kafir, kaidah pertama nih, dihafal ya. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Namun pengakuan mereka tidak dapat memasukkan mereka ke dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Serta siapakah yang mengatur segala urusan? Maka orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Bertakwa kepada Allah. Quran Surat Yunus ayat 31. Jadi kalau ada yang tanya, emang benar orang musyrik zaman Nabi Muhammad SAW itu nyembah Allah juga? Ada loh yang nggak tahu.
Dikira cuma nyembah berhala aja. Bener. Quran surat Yunus ayat 31 sis. Cakep tuh, bisa tahu dalilnya. Mereka mengatakan tuh bahwa mereka percaya yang ngasih rezeki, tauhid rububiyahnya benar. Tapi tauhid uluhiyahnya yang bermasalah. Nah, kaidah pertama ini menunjukkan bahwa muslim yang sejati adalah muslim yang bebas dari syirik. Nggak cukup cuma mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang ngatur alam semesta, Allah yang menerbitkan matahari, ya kan? Allah juga yang membuat bumi berputar. Tapi tauhid itu terbagi jadi 3, dan ini bukan berdasarkan analisa karang-karangan, bukan, karena emang ini dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu tadi tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Jadi yang mampu berbuat seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengakui hal ini, kita baru sama seperti orang musyrik yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim sejati nggak berhenti sampai di sini. Karena ada orang-orang yang berhenti sampai di sini. Tetap minta-minta ke selain Allah Subhanahu wa taala, tetap. Dan mengaku muslim juga. Kita nggak mau termasuk yang itu. Dan bahkan orang-orang yang seperti itu, kita ajak agar bertobat. Dan mengakui bahwa ada tauhid uluhiyah. Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan ibadah yang kita maksud, semua ibadah hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Yaitu mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya yang sempurna. Tidak ada kekurangan dan cacat. Baik buruknya hamba atau manusia tidak memberi efek buruk kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh teman-teman. Selanjutnya, tadi yang Anda bahas, orang musyrik pada masa Rasulullah SAW mengakui tauhid rububiyah, mengakui Allah yang ciptakan, Allah yang ngasih rezeki. Dan yang kita pahami bahwa bertauhid itu bukan cuma meyakini seperti itu. Bukan hanya dalam hal rububiyah aja. Rububiyah itu asal katanya Rob. Rob itu pencipta. Rububiyah. Dalam sifat Robnya. Nah, seperti yang sampaikan tadi sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang cuma percaya dengan rububiyah aja, itu nggak ada bedanya sama akidahnya yang diusung oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Nggak ada bedanya. Jadi nggak usah bangga dulu kalau baru, gua muslim sejati nih. Loh, beribadah hanya kepada Allah. Enggak sih, masih kadang suka minta ini, minta itu. Potong kepala kerbau buat sedekah laut ke Nyi Roro Kidul. Manggil dukun buat ini bersihin apa sih istilahnya tuh, eksorsis gitu-gitu loh. Itu sama aja sama Abu Jahal tuh, sama Abu Lahab. Yang surat pendeknya kita suka baca tuh kalau lagi sholat, karena pendek memang. Nggak ada bedanya kalau cuma sampai di situ. Dan orang-orang syirik yang diperangi oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berbuat syirik dalam ibadah, dalam uluhiyah, ilah. Satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar. Karena mereka rububiyahnya tuh nggak berbuat syirik. Rububiyahnya tuh sama kayak kita. Mereka bermasalah ketika menyembah. Mereka tidak menghususkan peribadahan hanya kepada Allah. Mereka tetap menyembah yang lain. Ada Lata, ada Uzza, ada Mana, ada Zatu Anwat, macam-macam. Jadi kalau kita baru sampai di level percaya bahwa Allah yang menciptakan, berarti itu sama sama Abu Jahal.
Kalau lewat ada batu keramat dalam tanda kutip gitu. Bilang, misi mbah, sejak kapan batu ada jenis kelaminnya? Ya, kenapa simbah? Kenapa nggak simbo? Iya kan? Coba deh, introspeksi diri. Dan kalau memang kita ada, dan ada doanya loh. Insya Allah ada itu di artikel dahabaib.com, doa memohon perlindungan kepada Allah agar terjauhi dari perbuatan syirik. Yang disadari ataupun tidak disadari. Karena riya itu syirik kecil, teman-teman. Lagi sholat, ada calon mertua, langsung dibagusin, baca Al-Fatihahnya. Surat panjangnya, suratnya dipilih yang panjangan dikit. Atau ngajinya dicengkok-cengkokin gitu. Ntar lewat calon mertuanya baca biasa lagi, bahkan ditutup Qur'annya. Itu riya tuh kalau misalnya kita cuma mau pamer di hadapan orang. Atau tahajud, ya kan? Upload status, alhamdulillah udah 40 hari nih tahajud jam 2. Kelar tuh ibadah tahajud tuh, upload di Facebook. Atau pasang di Instagram. Semua lampu digelapin, cuma lampu kamar, lampu musolanya aja. Setting kamera pakai tongkat selfie, sah. Muka gaya-gaya sok buang muka gitu, sosok angkat tangan tapi buang muka gitu. Ya Allah, kabulkanlah doaku di sepertiga malam ini. Kita berdoa tuh minta dicatat sama malaikat. Bukan minta dicatat sama penghuni Facebook di penjuru dunia. Emang yang ngabulin doa kita Mark Zuckerberg. Yang ngabulin doa kita Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Dan kita harus perbanyak tuh berdoa minta perlindungan dari kesyirikan. Ya, baik. Mungkin untuk malam ini sampai di sini kita sampai di poin 27 ya. Udah hampir separuh nih, insya Allah. Mungkin tinggal 1 atau 2 pertemuan lagi insya Allah. Jika ada yang mau didiskusikan, kita ngobrol ringan biar nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa saling Alhamdulillah hadir. Masya Allah pemekasan, Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah jadikan orang-orang yang istiqomah ya. Nggak ada yang nanya nih ya. Jadi kalau nggak ada yang nanya mungkin kita lanjutkan lagi pertemuan besok. Insya Allah hari Jumat. Tetap jaga semangat, istiqomah, minta selalu kepada Allah perlindungan dari kesyirikan dan segala kelalaian. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW setiap hari selalu membaca doa yang paling sering dibaca, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam keislaman, dalam agamamu. Nabi Muhammad SAW yang udah dijamin masuk surga, teman-teman. Berdoa seperti itu setiap hari. Sekarang tanya sama diri kita, hari ini udah belum doa seperti itu? Atau mungkin dijamin masuk surga juga kali, dapat broadcast WA dari langit. Enggak kan? Insya Allah nggak ada yang dapat broadcastan WA kalau dapat, oh selamat, Anda dapat jaminan masuk surga. Nggak ada yang dapat WA kayak gitu. Sudah sepatutnya kita untuk selalu memohon kepada Allah dengan beramal soleh, dengan berdoa, dan meminta akhir yang baik. Kita hidupnya bukan buat foya-foya. Apa bedanya sama orang kafir kalau kita hidup buat foya-foya? Dan kita minta kepada Allah,
Minta agar kita jadi orang-orang yang ketika beribadah diberikan kenikmatan. Karena ada orang yang ibadah itu kepaksa, ya Allah ini sholat 4 rakaat kok lama banget. Ada yang kayak gitu. Ada yang orang ketika sedekah, coba tadi cuma 2.000, kenapa 100.000 yang keluar? Ada orang yang seperti itu. Ada yang orang yang lagi baca Quran, ini kok setengah lembar nggak kelar-kelar. Ada. Tapi minta sama Allah, kita jadi, nggak berasa ya, udah 1 juz bacanya, Masya Allah. Belajar, nggak berasa ya, belajar Zoom ini udah mau selesai. Udah hampir 2 bulan belajar misalnya. Minta sama Allah, jadikan orang-orang yang merasakan nikmatnya, manisnya iman. Dan semoga Allah selalu beri rahmat kepada kita. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita menuntut ilmu. Dan kita jangan salah pilih guru, teman-teman. Nggak semua kita bisa turutin. Bahkan yang mengaku keturunan Nabi, kalau tindak tanduknya tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, bahkan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, jangan diikutin. Jangan mentang-mentang keturunan Nabi dia bisa seenaknya bebas dari syariat. Enggak. Bahkan dia adalah orang yang harus paling depan memberi contoh, menjadi tauladan terhadap tuntunan Nabi Muhammad SAW, bukan malah paling menyimpang. Karena dia akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jangan merasa mulia tapi bahasa Arab nggak bisa, baca Quran nggak tahu artinya. Hadis suruh A yang dikerjain B. Dan merasa benar lagi. Kadang bikin hadis sendiri, ngarang hadis, dicari nggak ada. Hadisnya bukan doif lagi, mungkar. Iya kan? Makanya kita harus berhati-hati. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, itu benar. Itu yang benar ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka wa ana a'lam. Untuk malam ini kita sudah sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi hari Jumat. Mohon dimaafkan kalau ada yang salah. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya hari Jumat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.